tidak pernahnya Nabi di dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya. Akan tetapi selalu Al-Quran dengan panggilan-panggilannya memanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan gelar-gelar kehormatannya. Dalam ayat ini Nabi dipanggil oleh Allah dengan gelarnya, yaitu Nabi, yang sudah pernah kita terangkan bahwa an-nabiyyu, ya, ini sebahagian ulama mengatakan asal kalimatnya dari kata naba, ya, dari kata naba. Jadi Nabi kita itu dipanggil dia seorang nabi karena dia adalah seorang pembawa berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini salah satu makna an-nabiyyu yang asalnya itu adalah an-nabiyyu dari kata naba. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama mengatakan an-nabiyyu ini maknanya adalah al-makanul murtafi'. Maknanya tempat yang tertinggi, derajat yang tertinggi atau kedudukan yang tertinggi, yang bila an-nabiyyu ini kita maknakan kepada al-makanul murtafi', tempat tertinggi, maknanya asal kalimatnya kata ulama itu dari kata nabwah. Jadi nabwah itu pakai waw dia, itu maknanya al-makanul murtafi', tempat tertinggi atau kedudukan tertinggi. Jadi baik dari an-naba atau baik dari an-nabwah, kedua makna itu menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama yang ingin kita ingatkan dalam ayat kita ini. Kemudian hasbukallah ay kafikallah, itu tafsirnya. Cukuplah Allah bagimu, maknanya penolongmu, pengaturmu, dan seterusnya. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Kemudian wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu dari golongan orang-orang yang beriman. Kalau saya tidak lupa, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah terangkan makna ayat ini, akan tetapi di sini ada dua pendapat di kalangan ulama tentang waw atau huruf ataf penghubung wa manittaba'aka, di mana dalam dua pendapat ulama tersebut, di antara pendapat yang pertama adalah waw ini ma'tuf kepada Allah, maknanya dihubungkan dia kepada lafzul jalalah, yang apabila kita hubungkan waw ini, waw ataf, waw penghubung ini kita hubungkan dia kepada nama Allah yang kita katakan tadi lafzul jalalah, itu maknanya adalah ma'iyah, maknanya bersama. Artinya kalau kita hubungkan waw ini ke Allah, arti ayat ini, wahai Nabi, cukuplah Allah dan cukuplah juga orang-orang beriman, ya, sebagai penolongmu. Kira-kira demikian makna apabila waw ini kita hubungkan dan kaitkan dia kepada lafzul jalalah. Dan ini salah satu pilihan dari seorang ulama besar kita, Al-Hasanul Basri rahimahullah. Jadi maknanya apabila kita hubungkan, ya, waw dengan lafaz Allah,
Jadi kira-kira maknanya itu berarti kebersamaan ya di sini antara Allah dan orang-orang beriman. Jadi cukuplah Allah dan orang-orang beriman itu yang menjadi penolongmu wahai Muhammad. Itu makna pertama apabila wauni kita hubungkan dia kepada Allah, yaitu lafzul jalalah. Cuman bila kita cermati pendapat pertama ini yang kita katakan tadi menjadi satu pilihan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah. Jadi sekalipun orang-orang ya beriman yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersamakan pertolongan mereka itu dengan Allah, bukan berarti sumber pertolongan itu ya muncul dari dua sumber, ya, salah satunya Allah dan salah satunya orang beriman. Tentu makna ini harus kita jauhkan, karena sekalipun misalnya Allah mengatakan cukuplah juga penolongmu orang-orang yang beriman yang mengikuti wahai Muhammad, tentu ya sumber dari pertolongan itu juga berasal dari Allah. Ya, karena itu bila kita mau pegang pendapat pertama ini, itu yang perlu harus kita perhatikan, bahwa cukuplah Allah dan orang-orang yang beriman yang mengikuti sebagai pelindungmu wahai Muhammad, akan tetapi tetap kita harus yakini dan imani bahwa sumber pertolongan itu semuanya berasal dari Allah. Karena bila tidak kita pahami seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, akan muncul sesuatu yang melanggar akidah. Ya seolah-olah ada kekuatan yang menjadi penopang untuk Nabi, yang sumbernya dari orang beriman, yang berbeda itu dari Allah. Tentu ini yang kita mau hindari. Karena itulah Bapak-Ibu sekalian, kata ulama atau mayoritas ulama, jumhur al-mufassirin tidak setuju dengan pendapat pertama ini. Ya, tidak setuju dengan pendapat pertama ini. Baik, kalau mereka tidak setuju dengan pendapat pertama ini, waw ini dihubungkan kemana dia? Jadi kalau menurut jumhurul mufassirin, waw ini dihubungkan dia kepada hasbuka. Hasbuka maknanya kepada Nabi SAW, karena hasbuka anta ya Muhammad. Jadi bukan kepada lafzul jalalah Allah. Taib. Kalau kita hubungkan wa manittaba'aka kepada hasbuka, tentu maknanya akan berbeda dengan makna pertama. Ya. Taib. Kalau kita maknakan dia dengan tafsiran kedua yang dipilih oleh mayoritas ulama, Allah semacam mengatakan, wahai Nabi, ya cukuplah engkau dan orang-orang yang beriman itu dari yang mengikutimu sebagai ya Allah sebagai pelindung kalian. Kira-kira begitu. Jadi cukuplah Allah sebagai untukmu dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu sebagai pelindung kalian. Karena itu makna ini lebih layak dan patut, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama yang memahami dengan tafsiran pertama tadi, akan tetapi untuk lebih kepada kehati-hatian Bapak sekalian, tafsiran jumhurul mufassirin ini patut untuk lebih kita perhatikan, sebab dia tidak akan bertolak belakang dengan akidah atau tauhid kita. Ya, makanya bila kita pahami menurut pemahaman mayoritas ulama, Allah memanggil Nabi kita, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, cukuplah Allah ya sebagai pelindungmu dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Jadi begitu
kalau kita tengok dari tafsiran mayoritas ulama, kata ulama kita wa huwa rajih, dan ini yang dikuatkan oleh mereka. Itu perkara kedua yang harus kita perhatikan dalam ayat ke-64 ini. Kemudian selanjutnya juga dari ayat yang ke-64 ini, kalau ini saya sudah sampaikan seingat saya, bahwa di kalimat ittaba'aka, di sini kan Bapak sekalian dia berasal dari kalimat ittiba', ya, dari kalimat ittiba'. Maknanya pengikutan secara mutlak ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'aka, yang ini menunjukkan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu, agama kita ini adalah agama ittiba', agama pengikutan secara mutlak tanpa boleh menambah dan mengurangi ya dari norma-norma agama tersebut. Udah itu dari sini juga Bapak Ibu sekalian bahwa dalam beragama ini kita tidak hanya dituntut untuk beriman saja kepada Allah, begitu juga hanya beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Karena kalau tuntutan kepada kita hanya sekadar untuk percaya, untuk beriman, ya kan, mengakui, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Hatta orang-orang kafir pun ya banyak dari ajaran-ajaran agama yang mereka imani. Ya kan? Bahkan kita katakan dulu bahwa hampir seluruh manusia ini hampir seluruh manusia ini fitrahnya itu adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrikin yang kita tahu dulu bagaimana mereka terhadap Allah, ada keimanan, ya, kepercayaan pada mereka terhadap wujud Allah. Tapi dari kalimat ittaba'akani, ya, ini menunjukkan bahwa keimanan tidak cukup. Ya, bahwa kepercayaan dan keyakinan saja tidak cukup terhadap Allah atau terhadap Nabi dan petunjuknya. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di samping kita beriman kepada Allah, beriman kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tuntutan dari keimanan itu adalah ittiba'. Harus ada kepengikutan mutlak terhadap petunjuk Allah dan terhadap petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di ayat kita Bapak sekalian di surah Al-A'raf yang pernah kita pelajari, ya, di mana Allah memerintahkan di ayat tersebut, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi, ya kan? Kemudian ditutup ayat itu dengan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya yang ummi, yang dia juga beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Lalu di penghujung ayat tersebut, wattabi'uhu, ikuti kalian Muhammad itu, kata Allah, la'allakum tahtadun, supaya kalian dapat petunjuk. Karena itu kata ulama, ya, bahwa dengan ittiba'lah, dengan pengikutan kita lah secara mutlak kepada petunjuk Allah dan petunjuk Nabi kita SAW, maka kita nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar percaya saja, sekedar yakin saja, tapi tidak disertai oleh ittiba', pengikutan kepada petunjuk Nabi kita, maka tentu bukan ini yang menjadi tujuan utama dari kita beragama. Kira-kira ini sebagai apa? Sebagai pengingat Bapak sekalian, yang menutup ayat kita di kajian terakhir kita sebelum kita diliburkan oleh virus corona 19 ini. Baik. Kemudian baru kita ke ayat kita malam ini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Tetap di sini Allah
memanggil Nabi kita dengan panggilan kemuliaan yang kita katakan tadi. An-Nabiyyu bisa berasal dari kata naba, bisa juga berasal dari kata nabuwah, pakai waw. Yang kita katakan kalau berasal dari naba, maknanya Nabi itu dipanggil dia seorang Nabi karena dialah pembawa berita. Akan tetapi kalau An-Nabiyyu kita asalkan dia kepada nabuwah, maknanya menunjukkan Nabi itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa perintahnya? Harridil mu'minin. Ya, harridil mu'minin. Harrid ini fi'il amar dari kata harada. Maknanya kalau kita tengok di tafsiran-tafsiran ulama kita, mereka mengatakan kobarkanlah, ya, semangat orang-orang beriman itu alal qital, untuk berperang. Ya, kata ulama lughah kita, harrada itu adalah syadidul mutalabah, maknanya tuntutan keras dari Allah kepada Nabi kita agar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat, ya, juang terhadap orang-orang beriman, ya, khususnya qital dalam peperangan. Baik. Kenapa? Bila kita tanyakan kenapa Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengobarkan semangat juang orang-orang beriman, karena agama kita ini adalah hak, merupakan satu kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasul, ya, yang bagi kita orang Islam kebenaran itu adalah dua hal ini, ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul. Ini al-haqqu, ini sebenarnya satu kebenaran bagi kita. Berbeda, Bapak sekalian, apabila kita tengok definisi kebenaran untuk orang-orang saat ini, kita nampak itu akan berbeda dari kebenaran yang kita yakini, ya kan? Di mana kalau di kehidupan zaman sekarang ini kebenaran itu, ya, sudah lebih kepada siapa yang kuat, siapa yang hebat, ya, siapa yang mempunyai kekuatan dan kehebatan, maka qauluhu al-haq, ya, ucapan mereka itulah nanti yang benar, ya, ketetapan mereka itulah nanti yang benar, terlepas dia bertentangan dengan agama atau tidak. Itu, ya. Akan tetapi bagi kita umat Islam lah, al-haqqu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Kebenaran itu ialah apa yang bersumber dari Allah dan bersumber dari Rasul. Akan tetapi siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya yang mengemban dua hal ini, mau lemahkah dia atau kuat, ya, bahwa al-haq, kebenaran itu tetap mutlak, bahwa dia bersumber dari Allah dan Rasul. Karena itu, ya, kenapa diperintahkan Nabi untuk mengobarkan semangat juang orang-orang beriman khususnya dalam peperangan? Sebab kebenaran yang kita yakini, Bapak-Bapak sekalian, yang kita katakan bersumber dari Allah dan Rasul itu, ini memerlukan kekuatan. Ini memerlukan, ya, perjuangan. Ini memerlukan, ya, peperangan. Jadi atas dasar itulah kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membangun semangat kita orang-orang beriman ini. Sebab dengan semangat itu akan memunculkan kekuatan
Sebab kebenaran yang kita imani memerlukan kekuatan. Karena andai kata kebenaran bersama kita, Bapak-Ibu sekalian, akan tetapi kita tidak punya kekuatan, maka kebenaran yang kita sampaikan yang ada pada kita itu, ini biasanya tidak akan mendapat tempat di hati manusia, ya kan? Tidak akan dengan mudah diterima oleh orang, tapi nanti akan berbeda keadaan ya apabila orang-orang kuat nih, orang-orang hebat nih, ya mereka membawa kebenaran yang kita katakan bersumber dari Allah, bersumber dari Rasul, itu akan lebih mudah diterima oleh halayak ramai. Karena itu ayat ini sekalipun ya ditujukan kepada Nabi untuk mengobarkan semangat juang orang-orang beriman, tapi perlu kita ketahui bila kita pahami dia dengan lebih luas lagi bahwa kekuatan itu memang harus kita pegang, ya. Kekuatan itu harus kita pegang. Kenapa? Karena ketika kekuatan itu kita pegang, maka kebenaran ini akan semakin bersinar dia. Dan itulah yang sudah pernah kita saksikan di generasi-generasi terdahulu, ya, ketika mereka kuat, maka kebenaran yang bersama mereka itu ya tidak akan ada satupun yang bisa ya menghalangi sinarnya, Bapak sekalian. Tapi ketika keadaan kaum muslimin lemah, keadaan mereka fuqara, kebanyakannya miskin, sekalipun kebenaran yang ada pada mereka itu mutlak, akan tetapi karena keadaan mereka yang lemah itu, maka kebenaran itu sinarnya bisa akan redup ya dan terhalangi masuk kepada sanubari manusia. Nah, itulah sebagai jawaban lebih kurangnya kenapa kita orang beriman diperintahkan dalam ayat ini untuk terus membangun kekuatan, membangun semangat yang tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Makanya bisa kita tengok di ayat sesudahnya, apa kata Allah? Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kata Allah, jika ya ada 20 orang yang benar-benar bersabar minkum di antara kalian, wahai orang-orang beriman, kata Allah, yaghlibu mi'atain. Pasti bisa mereka mengalahkan 200 orang. Ya, 200 orang. Lalu Allah pertegas lagi, wa iyyakum minkum mi'ah. Dan jika jumlah kalian ada 100 orang, wahai orang-orang yang beriman, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru, mereka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Jadi kalau kita tengok dari ayat ini maknanya 1 banding 10, ya. 1 banding 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menunjukkan atau memerintahkan ya orang-orang beriman yang sudah dikobarkan semangat juangnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang bila mereka berjumlah isrun 20 orang yang tapi sabirun, ya. Kalimat sabirun ini pun Bapak-Ibu sekalian sudah pernah kita bahas dia di pertemuan-pertemuan kita yang lalu, bahwa sabirun ini diambil dari sad ba ra, ya, sad ba ra, yang kata ulama kita ini menunjukkan kemantapan, ya, karena dia isim fa'il. Ya, maknanya kesabaran itu sudah benar-benar mendarah daging pada mereka. Itu ya, itu makna isim fa'il di sana. Kemudian kata ulama kita, sabarani, sabar ini kan secara lughah maknanya habsun nafs, yaitu menahan diri, ya, itu makna sabar. Makanya apabila kita tengok di buku lughah ulama-ulama kita tentang makna dari kalimat sabar nih, sekalian, apa kata mereka, bahwa
eh, sabar nih tadi dengan makna menahan. Jadi karena itu maknanya orang yang punya sifat kepandaian untuk menahan diri, biasanya dia mempunyai kekuatan kekuatan jiwa dan ketinggian cita-cita, ya. Seputar itulah kata ulama-ulama kita makna dari sabara ini, ya. Makanya dalam bahasa Arab subrun, kalau sadnya itu didommahkan dia subrun, itu maknanya puncak, puncak sesuatu, ya. Nah, tapi kalau nanti kita tengok lagi di di kalimat lain dari kata yang sama, sabr, ada namanya sabrah. Ah, ada namanya sabrah, pakai ta marbutah dia. Sabrah ini adalah batu yang sangat keras atau potongan-potongan besi. Itu makna sabrah itu. Ya. Baik. Ini kan menunjukkan apa semua? Menunjukkan kekuatan diri, Pak. Artinya bila orang sudah punya sifat, sudah pandai menahan diri, punya kekuatan jiwa, ya, sehingga sesusah apapun puncak yang akan dia tuju, tapi dengan ketahanan diri itu, maka dia insya Allah akan sampai. Jadi itu kira-kira makna sabirun. Jadi kata Allah, jika orang-orang beriman itu berjumlah 20 orang, tapi mereka mempunyai sabirun, sifat yang sabar yang sudah kita jelaskan maknanya, bisa mereka akan mengalahkan mi'atain 200 orang dari orang-orang kafir atau siapapun yang mereka perangi. Sebaliknya wa iyyakum minkum mi'ah, dan jika jumlah orang yang beriman itu ada 100, ya, tapi juga dengan sifat yang sama yang kita katakan di awal, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru, mereka juga akan bisa mengalahkan, ya, 1000 orang dari orang-orang kafir. Baik. Di sini ada pertanyaan dari dari bacaan-bacaan yang kita tengok. Kenapa Allah ya mengulang isruna sabiruna, ya, yaghlibu mi'atain, yang menunjukkan kan 1:10. Juga hal yang sama, wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan. Juga ini menunjukkan 1:10. Artinya kalaupun tidak disebutkan mi'atun yaghlibu alfan, dicukupkan dengan isruna sabirun, ini sudah bisa kita pahami. Karena itu ada di antara ulama kita, Bapak sekalian, pengulangan seperti ini kata mereka, ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirimkan, ya, bala tentaranya ke medan perang itu, kira-kira jumlahnya itu ya sekitar isruna sabiruna atau mi'ah. Kira ini kata mereka salah satu jawaban bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengirimkan pasukan-pasukan biasanya tidak jauh dari jumlah-jumlah ini. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga di antara ulama kita yang menjawabnya bukan itu. Tapi pengulangan ini isruna sabiruna atau mi'atun yaghlibu alfan. Ini untuk menekankan bahwa sekalipun jumlah orang beriman itu sedikit, seperti isrun, tapi mereka punya semangat juang yang tinggi, melekat pada diri mereka sabirun, sabar, maka mereka akan menang dengan lawan siapapun. Apalagi kalau mereka berjumlah banyak, mi'ah, yang mereka juga mi'ah tersebut mempunyai sifat sabirun, juga mereka akan mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Jadi menunjukkan apa sekalian, mau kecilkah jumlah orang beriman, mau besarkah jumlah mereka, dengan semangat juang yang dipompa oleh Nabi tadi itu, mereka akan mampu mengalahkan lawan-lawan mereka sebesar apapun ya jumlah mereka bila dibandingkan dengan orang beriman. Begitu jawaban ulama-ulama kita, Bapak sekalian. Lalu
di penghujung ayat ini bi annahum qaumun la yafqahun. Ya, bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Bi annahum, bani ada macam-macamannya kan. Ada lil iltimas, menunjukkan kedekatan, ada dengan makna fi, menunjukkan tempat. Tapi ba di sini kita katakan ba sababiyah. Ya, ba sababiyah. Kenapa jumlah yang sedikit dari orang beriman itu mampu mengalahkan jumlah yang berlipat-lipat dari mereka dari kalangan musuhnya, dari orang-orang kafir itu? Sebabnya adalah bi annahum qaumul la yafqahun, sebab orang-orang kafir itu mereka tidak mengerti. Itu kata Allah dalam ayat ini, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Yafqahun. Yafqahun ini, Bapak sekalian, perlu juga kita buka sedikit makna dia dari lughah untuk menyempurnakan pemahaman kita terhadap tafsir ayat ini. Ini kan diambil dari kata pekah kalau kita bilang ya. Al-fiqhu lughatan al-fahmu kata ulama. Pekah itu kan secara lughah maknanya adalah paham. Jadi seorang yang faqih ya atau ahli pekah kita bilang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang paham, yang memunculkan satu hukum dari nas atau dalil baik Quran atau sunnah. Artinya mereka orang-orang yang memahami seluk-beluk satu masalah. Itu makna dari yafqahun. Karena itu seorang yang paham, seorang yang faqih, ya kan? Mereka adalah orang yang memahami seluk-beluk sesuatu yang ini tidak bisa biasanya dipahami oleh orang-orang awam secara umum. Baik. Dalam ayat ini, Bapak sekalian, orang-orang kafir itu sekalipun jumlah mereka besar, ya kan, akan dikalahkan oleh orang-orang beriman walau jumlah mereka kecil. Sebab mereka disifati oleh Allah dalam ayat ini la yafqahun. Mereka itu orang-orang yang tidak mengerti. Apa yang mereka tidak mengerti? Di sini luas penjelasan-penjelasan ulama kita. Ada di antara mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir itu, sekalipun kita tengok zahir mereka berjuang, tapi yang mereka perjuangkan sebenarnya tidak seperti apa yang diperjuangkan oleh orang beriman. Orang beriman dalam berjuang ini, ya kan? Orang beriman di masa lalu, Bapak sekalian, mereka lah yang menjadi contoh kita dalam hal ini. Karena kita ini tidak hidup di suasana perjuangan, ya kan? Di suasana peperangan atas nama agama. Kalaupun ada peperangan-peperangan sekarang yang terjadi di dunia ini, itu bukan dasar agama, tapi semata-mata duniawiyah, kelompok, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau dulu para sahabat, para tabiin, memang mereka betul-betul melangkah, ya, berjuang untuk perang membela agama itu, ya, mereka paham betul bahwa yang mereka perjuangkan dua. Ya, yang mereka perjuangkan dalam hidupnya itu dua. Ini menunjukkan mereka mengerti. Pertama adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka ingin tinggikan, ini yang mereka ingin sebarkan, ingin mereka kuatkan. Dan yang kedua, kalau misalnya yang satu ini tidak tercapai, yang mereka perjuangkan adalah syahadah, mati syahid. Yang kedua-dua ini adalah hakikat dari perjuangan orang beriman saat melangkah ke medan peperangan. Maknanya ini yang berbeda dari orang-orang kafir yang disifati oleh Allah dalam ayat ini. Mereka melangkah ke medan perang itu, tapi mereka tak paham apa yang mereka perjuangkan. Ya, mereka tak paham apa yang mereka ingin dapatkan dari peperangan itu. Sehingga atas dasar itulah mereka sangat mudah dikalahkan dengan jumlah yang besar itu,
Ya, karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti nilai-nilai satu perjuangan. Ini saya kira lebih kurang makna dari ayat ke-64 dan 65. Baik. Sebelum kita ke ayat 66, ya, dan biar bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak terlalu lama mendengarkan saya bicara macam ini, mungkin kita break dulu. Ya, mungkin ada yang mau kita tanyakan, atau mungkin Bapak Ibu ada punya bacaan-bacaan lain yang berkaitan kepada ayat ini, saya kira boleh disampaikan ya kepada kita dalam forum ini, sehingga kita bisa mudarasah, saling belajar dan saling memberi masukan yang alhamdulillah ini sesuatu yang sangat baik bagi kita insyaallah. Silakan, mungkin ada yang mau kita didiskusikan, ada yang mau menambahkan, dipersilakan insyaallah. Ustaz, satu soalan ya Ustaz ya. Pada hari bacaan takbir kan, sebenarnya takbir kita mendayu-dayu ya Ustaz ya kalau ke Nusantara. Tetapi dalam ayat yang kita belajar ni, kobarkanlah semangat. Antara takbir itu ialah yang menaikkan semangat berperang ya Ustaz ya. Yang kita tahu. Boleh Ustaz ulas sikit daripada kobarkan semangat dari segi takbir ataupun nak memulakan perjuangan ke? Iya. Begini Pak, kalau kita tengok ulasan ulama, ya bentuk dari mengobarkan semangat juang orang-orang beriman, khususnya dalam peperangan, dalam konteks ayat ini, itu dijelaskan oleh para ulama kita, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan dan menerapkan perintah Allah ini ya kepada para sahabat di masa lalu, itu dengan cara mengingatkan para sahabat, mengingatkan para sahabat tentang ketinggian syahadah, Pak. Salah satunya, maknanya tentang kemuliaan orang yang mati syahid. Makanya munculnya hadis-hadis Nabi tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan dan perjuangan itu salah satunya atas perintah Allah di saat Nabi diperintahkan untuk mengobarkan semangat jihad orang-orang beriman di masa itu. Nah, makanya kan banyak kita tengok keutamaan-keutamaan orang-orang yang mati syahid disampaikan oleh Nabi kita SAW, bahkan Quran sendiri kan. Jangan kalian menganggap orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu saja, tapi bal ahya, mereka hidup. Nah, jadi ini salah satunya yang bila didengar oleh para sahabat di masa lalu, ya, keutamaan-keutamaan syahadah, mati syahid ini, makanya ini yang mereka jadikan sebagai dasar perjuangan mereka, Pak. Jadi apapun yang mereka hadapi di luar sana, di medan perang sana, itu tidak menjadi soalan bagi mereka. Karena yang memang mau mereka perjuangkan itu ada yang sudah tertanam di dada mereka. Ya, makanya kan mati dalam keadaan hidup dalam keadaan mulia atau mati syahid. Ini salah satunya kata ulama kita. Adapun kalau dihubungkan dengan takbir yang Bapak maksudkan tadi, memang kalimat ini juga adalah salah satu kalimat yang membakar semangat juang kaum muslimin kapanpun dimanapun mereka, ya, ketika Allah tuh mereka jadikan ya sebagai
kekuatan besar yang ada pada diri mereka. Karena di situ kan Allahu Akbar. Jadi artinya kalau sudah kita yakini Allah itu maha kuat, teman. Kan akbar ini kan mengandung makna banyak. Allah itu kan maha besar kekuatannya, maha besar keagungannya, maha besar kejayaannya, maha besar ya pentadbirannya dan seterusnya itu kan. Ini kan menunjukkan izzah kekuatan. Ketika semangat takbir ini ya dikumandangkan Nabi dan para sahabat di medan juang dulu, dengan secara otomatis juga mereka dulu berkobar semangatnya. Kenapa? Karena mereka semacam disokong oleh sesuatu kekuatan besar, yaitu Allah yang meyakinkan mereka bahwa perjuangan itu akan melahirkan kemenangan. Nah, itu dia. Kalau kita ulaskan makna takbir terhadap diri para sahabat di masa lalu di medan juang. Baik, bagaimana takbir di Idul Fitri ini, ya kan? Bagi kita yang seperti Bapak bilang tadi, antara satu tempat dengan tempat lain, ya, yang semangatnya itu lebih kepada menyanyikannya dan melakukannya. Apa makna di balik takbir itu yang kita sangat sedihkan, tidak dipahami oleh mereka banyak orang, ya kan? Tapi perintah takbir, Pak, ya, perintah takbir ini bisa kita tengok dia di penghujung salah satu ayat dari ayat-ayat puasa itu kan. Misalnya 18 kan ayat puasa dimulai dari 185 atau 186, Pak, antara itu. Di situ kan Allah tutup dengan apa? Ya, walitukabbirul ayat sebelumnya walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan itu penghujung ayat tuh. Kenapa ada takbir di malam Idul Fitri? Ya, di setiap hari raya kenapa ada takbir? Itu perintah dari Allah. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan hari-hari puasa itu, yang caranya tentu bisa dengan menyempurnakannya 30 hari yang bila hilal tidak terlihat. Kan begitu. Kemudian setelah sempurna 30 hari ketika hilal tidak terlihat, maka secara otomatis puasa berakhir, datanglah Id. Apa kata Allah perintah kedua? Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah dengan bertakbir, ya, memuji namanya. Untuk apa? Alama hadakum, ya, atas petunjuknya kepada kalian. Apa makna petunjuknya kepada kalian di sini? Kata ulama tafsir begini, Pak. Pertama, selama sebulan penuh kita berpuasa, kita hidupkan siangnya dengan ibadah, malamnya dengan qiyam, dengan tilawah, dengan infak, sedekah. Ya kan? Harus kita sadari semua ini, Pak. Saat kita tunaikan rangkaian-rangkaian ibadah ini bukan karena kita hebat. Ya, bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita, tidak. Tapi semua itu karena petunjuk Allah kepada kita. Ya, Allah yang berikan taufik, kemudahan bagi kita sehingga kita lakukan puasa itu dengan baik. Kita lakukan qiyamul lail dan seterusnya. Atas dasar itu kata Allah, walitukabbiru, hendaklah kalian bertakbir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya terhadap kalian sehingga di Ramadan itu kalian beramal. Itu satu. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuknya kepada kalian, sebab dialah yang memberikan petunjuk kepada kalian sehingga kalian bisa melakukan puasa, dan dia juga yang mewajibkan puasa itu kepada kalian. Dia yang mewajibkan kepada kalian berpuasa, berqiyamul lail, ya kan? Jadi semua itu
kita lakukan dia karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu adalah petunjuk, qiyamul lail itu adalah petunjuk, sedekah itu adalah petunjuk dan seterusnya, ya. Itulah kenapa kita disuruh bertakbir di sana, mengagungkan Allah, karena tidak akan bisa kita puasakan Ramadan itu kecuali atas petunjuk Allah, dan Ramadan itu sendiri merupakan hidayah petunjuk Allah untuk kita. Begitu saya kira kalau mau dikaitkan dia kepada takbir, khususnya kita sedang di hari Id. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, insyaallah. Baik. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan juga. Nak minta Ya, Ustaz silakan, dengar Pak. ke? Nak minta Ustaz kupaskan sedikit lagi yang berkenaan dengan ayat Quran yang mengatakan yang mereka berperang bila mereka meninggal, maknanya dia meninggal jalan Allah, tetapi mereka bukannya meninggal tapi mereka sebenarnya hidup. Macam mana konteks untuk kita faham bila Allah mengatakan mereka sebenarnya hidup, adakah dari segi ruhnya ke kita tak perlu fikir perkara yang baik? Iya. Betul itu, Pak. Ya. Apa kata Allah? Bal hum ahya. Ya, jangan la taqulu, jangan kalian duga mereka itu mati, ya. Amwatan, bal ahya, akan tetapi mereka adalah hidup. Hidup di sini tentu adalah bukan fisik mereka, ya kan, akan tetapi ruhiyah mereka, ya, sepanjang masa itu hidup. Apa kata Allah di Ali Imran kan, yurzaquna inda rabbihim, senantiasa mereka dianugerahkan rezeki, ya, di sisi Tuhan mereka. Tentu ini di alam barzakh sana, Pak. Artinya inilah kehebatan dan keagungan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa mereka hidup, ya. Yang mati itu jasad mereka saja, akan tetapi ruhiyah mereka, ya, ruhiyah mereka itu hidup, diberi rezeki, ya. Makanya kan kalau Bapak masih ingat pernah saya sampaikan, kan Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah, dia salah seorang sahabat Nabi yang merasa susah hati, sedih ketika terbunuhnya ayahnya Abdullah di peperangan Uhud, ya kan, di peperangan Uhud. Lalu Nabi pernah berjumpa dengan Jabir setelah kejadian Uhud itu, melihat Jabir betul-betul dengan muka yang sedih, banyak pikiran dan sebagainya, sehingga Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Jabir, apa yang menyusahkan hatimu?" Itu kan dijawab oleh Jabir saat itu, "Ya Rasulullah, Abdullah ayahku wafat dalam peperangan Uhud, meninggalkan keluarga yang banyak. Kalau saya tidak silap, ada 6 atau 7 orang kakak-kakak perempuan Jabir, ya kan, yang memang itu dalam tanggungan Jabir. Ditambah lagi beban-beban lain. Kata Jabir, ayahku wafat, meninggalkan keluarga yang banyak, yang semua itu sekarang berada di pundakku, ya, mana menanggung itu semua." Lalu di situ Nabi SAW menjelaskan kepada Jabir, "Wahai Jabir, tahu enggak engkau apa yang dibicarakan Allah kepada ayahmu?" Gitu kan? Jadi kira-kira makna hadis itu, Nabi mengabarkan kepada Jabir bahwa Allah mengajak bicara ayahnya yang sudah wafat terbunuh dalam peperangan Uhud itu. Ya. Lalu kata Jabir, "Apa yang ditanyakan Allah kepada ayahku ya Rasulullah?" Di situ Nabi menjelaskan bahwa Allah bertanya kepada ayahmu apa yang paling dia inginkan. Ya, apa yang paling dia inginkan.
ternyata kata Nabi SAW saat ditanyakan ini kepada Abdullah yang mati syahid tadi, Pak, yang paling dia inginkan adalah dihidupkan kembali ke dunia, lalu ikut kembali berperang di jalan Allah dan mati syahid, kemudian dikembalikan lagi ke dunia, dihidupkan supaya ikut berperang. Begitulah seterusnya, ya, yang diinginkan oleh Abdullah. Jadi hidup mati di jalan Allah sebagai syahid. Kenapa itu yang diminta oleh Abdullah? Nah, ini menunjukkan kata Nabi dan pemahaman-pemahaman ulama kita tentunya terhadap hadis ini, Pak, bahwa ada keluar biasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang syahid di alam kubur sana. Ya, sehingga mereka kalaupun dipilihkan sesuatu untuk mereka, mereka ingin hidup. Ya. Untuk apa hidup? Ya, untuk kembali mati di jalan Allah, tapi syaratnya. Nah, seperti itu yang mereka inginkan. Ini kan menunjukkan ada sesuatu yang sangat luar biasa kita katakan yang akan didapatkan limpahan karunia Allah bagi mereka yang terbunuh di syahid itu. Gitu saya kira sebagai lebih kurang penjelasannya, Pak. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan atau menambahkan, silakan. Sekali, tidak ada masalah. Ya, kalau Ustaz nak minum air dulu Ustaz, kita break sekejap. Sebab dekat sekarang ni tak ada. Tak ada lagi nggak ada karak, Wak. Tidak ada lagi time. Tidak ada lagi. Jadi minum air masing-masing lah kita. Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Insyaallah. Baik, di samping Bapak Ibu mau menikmati mungkin makanan-makanan yang ada di yang terhidang di depannya masing-masing, silakan. Saya lanjutkan ke ayat yang ke-66 dan memang harus kita lanjutkan dia ke ayat ini, Pak, karena ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Dan insyaallah setelah ayat ini kita jelaskan dia, baru kita cukupkan sampai di ayat ini saja. Insyaallah kelanjutannya kita sambung dia di pertemuan akan datang. Qala Allah Ta'ala, al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ana, sekarang. Itu kan makna al-an. Sekarang. Sekarang itu tentunya ketika turunnya ayat ini. Lalu kata ulama kita, antara ayat ke-64 dengan ke-65, ya ini dengan jarak yang cukup panjang, Pak. Ya, ini dengan jarak yang cukup panjang. Bahkan ada di antara ulama kita yang mengatakan jarak antara 64 dengan 65 ini, ya, bahkan setelah selesai surah Al-Anfal diturunkan Allah, baru turun ayat. Nah, jadi menunjukkan bukan secara langsung hubungan antara 64 dengan ayat ke-65, tapi ini ada jarak. Jadi maknanya apa? Jadi sekian lama Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menjanjikan kepada orang beriman bahwa jumlah mereka yang 20 orang sabar bisa mengalahkan 200, nah, begitu juga jumlah mereka yang 100 bisa mengalahkan yang 1000. Nah, ini dialami dalam perjuangan-perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat di masa lalu, dalam masalah bisa kita tengok misalnya di peperangan Badar kan, di peperangan Badar 310 orang. Tapi jumlah orang kafir saat itu sekitar 1000 ke atas. Begitu juga di peperangan Uhud, juga di peperangan Ahzab,
ya. Di peperangan Ahzab itu kan jumlah keseluruhan dari orang-orang beriman itu sekitar 3.000-an. Kata ulama yang 3.000 itu pun sudah masuk di situ orang-orang tua, orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah berumur. Ya, tambah lagi wanitanya. Tapi kita tengok saat itu orang-orang kafir dengan jumlah 10.000 ke atas. Nah, jadi maknanya pernah dalam sejarah ayat ini terlaksana di kehidupan orang-orang sebelum kita. Tapi atas rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada kita dan kepada kaum muslimin secara umum, khususnya para sahabat di masa lalu, apa kata Allah? Al-ana, sekarang. Maknanya ketika turun ayat ini, khaffafallahu ankum. Allah ringankan beban dari kalian. Kenapa? Wa alima anna fikum dha'fa. Karena Allah tuh telah mengetahui bahwasanya fikum, pada diri kalian tuh dha'fan, ada kelemahan. Ada kelemahan. Nah, jadi karena adanya kelemahan itu, maka Allah ringankan beban kalian. Yang tadinya 1:10, ya, tapi sekarang berubah menjadi 1:2. Nah, itu bisa kita tengok nanti. Cuman yang ingin kita cermati, Pak, dalam ayat ini, ya, di ucapan Allah anna fikum dha'fa, dalam satu qiraah anna fikum du'fa, ya, kedua-dua riwayat itu ada di qiraah mutawatir dibaca oleh Nabi kita sallallahu, yang pada maknanya adalah pada diri kalian tuh ada kelemahan, yakni dhaif. Kelemahan inilah yang dibahas oleh ulama. Akan tetapi intinya, Pak, kelemahan di sini kata ulama bukan kelemahan dari segi jumlah. Ya, bukan kelemahan dari segi jumlah. Karena kita tahu jumlah orang beriman, ya kan, itu semakin hari kan semakin bertambah di masa Nabi SAW, bukan semakin berkurang dia. Baik dalam kita tengok di periode Makkiyah saja, ya 13 tahun Nabi SAW berjuang di sana, ya, mulai dari pengikut-pengikutnya hamba sahaya bertambah terus menerus menjadi kekuatan besar, dan puncaknya itu adalah di Madinah, kan. Jadi maknanya kita kita pahami bahwa dha'fan, kelemahan di sini bukan kelemahan dari segi jumlah, ya. Maknanya orang beriman itu saat itu memang mereka mempunyai jumlah yang terus menerus bertambah. Karena itu, di antara para ulama, ya, ada yang mengatakan begini, Pak. Jumlah yang bertambah ini, ya, ini satu pendapat. Ternyata efek dari jumlah yang bertambah banyak ini lama-kelamaan ada memunculkan kelemahan. Ada yang ini pendapat pertama dulu saya sampaikan. Ya, kenapa Allah mengatakan wa alima anna fikum dha'fan. Jumlah sekian semakin bertambah, akan tetapi muncul kelemahan dalam generasi itu. Dan itu bisa kita tengok, Pak. Salah satu contohnya yang dijadikan oleh ulama-ulama kita yang berpendapat pertama ini, itu peperangan Hunain. Ya kan? Di peperangan Hunain kan jumlah kaum muslimin itu kan sangat banyak, melebihi jumlah orang-orang kafir saat itu. Sehingga mereka dengan jumlah yang banyak itu bangga, yakin benar, ada ketawakalan tuh kepada jumlah itu. Ya. Jadi mereka sudah bersandar kepada kekuatan banyaknya jumlah, maka berkuranglah, ya, sifat bersandar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tunjukkanlah saat itu, ya, kesalahan dari hal tersebut, ya, karena mereka sudah
bersandar kepada kekuatannya bukan lagi pada kekuatan Allah, akhirnya terjadilah yang terjadi dalam peperangan Hunain. Jadi kata ulama yang berpendapat pertama kita katakan bahwa kelemahan di sini bukan dari kelemahan jumlah, tapi kelemahan sudah tertuju dia kepada kelemahan iman, ya sudah ada kekuatan-kekuatan lain yang ada pada diri mereka itu yang sifatnya makhluk, sehingga berkurang kesandaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijadikan oleh ulama sebagai contoh bahwa dha'fan, kelemahan itu di sini adalah kelemahan dari sisi juang mereka, Pak. Itu satu. Di antara ulama kita mengatakan tidak. Ya, bukan itu. Nah, akan tetapi wa alima anna fikum dha'fan di sini Allah tahu ada pada kalian pada kalian orang beriman itu kelemahan, sebab dari jumlah besar orang-orang yang masuk ke dalam agama ini, itu kan masuknya mereka ke agama yang dibawa oleh Nabi ini, itu kan dengan latar belakang yang bermacam-macam. Makanya salah satu komunitas yang masuk terhadap agama, kepada agama Allah yang mereka tunjukkan mereka masuk secara zahir, tapi sebenarnya mereka adalah musuh yang bersembunyi dalam selimut. Itulah dia orang-orang munafik. Makanya atas dasar itulah kenapa ada keringanan dari Allah, ya, wa alima anna fikum dha'fa. Maknanya ada kelemahan pada kalian. Sebab dari orang-orang yang masuk ke dalam agama itu, ada di sana orang-orang yang memang masuk itu bukan betul-betul ya ingin beragama secara baik. Tapi mereka hanya menunjukkan secara zahir. Mereka bahwa mereka itu masuk ke dalam agama, tapi intinya yang mereka mau jaga adalah maslahat mereka, bukan maslahat agama. Makanya atas dasar itu, apa kata Allah? Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka jika di antara kalian ada yang 100, wahai orang beriman, sabirah, yang kalian punya sifat sabar, yaghlibu mi'atain, maka kalian akan bisa mengalahkan 200. Jadi di sini kita katakan sudah 1 berbanding 2. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini, ya, dan jika kalian berjumlah 1000, maka kalian bisa mengalahkan alfain, ya, 2000 orang. Tapi biidznillah, dengan izin Allah. Inilah perlunya kita memang mentadabburi ayat, ya, mengulang-ulang bacaan kita kepada Quran kita ini, karena semakin banyak kita ulang dia dan semakin banyak kita tadabburi, akan kita tengok ya pemahaman-pemahaman baru yang bisa itu datang dengan sendirinya walau kita tidak membaca buku-buku ulama kita. Cukup kita pakai akal kita saat membacanya, Pak. Kita tengoklah, bandingkan ayat pertama dengan ayat kedua ini. Misalnya kan kalau di ayat pertama tidak ada biiznillah. Allah hanya mengatakan yaghlibu alfam minal ladzina kafaru atau yaghlibu mi'atain tanpa menyebutkan biiznillah. Sedangkan di ayat kita yang ke-66 ini, di sini Allah katakan ya yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain, tapi biiznillah. Kan ada perbedaan yang sangat nampak kita tengok. Satu, kalau di ayat yang ke-65, ya kan, di sana yang disebutkan adalah kelemahan musuh. Karena kata Allah apa? Bi annahum qaumun la yafqahun. Ya, kaum yang kalian perangi itu, yang jumlahnya banyak itu adalah kaum yang tidak mengerti apa-apa dari satu perjuangan. Ya, sehingga sehebat apapun, sebanyak apapun jumlah mereka, dengan kepemahaman kalian atas sebuah perjuangan, ditambah jumlah kalian yang sedikit, itu tidak akan bermasalah bagi kalian.
Tapi bila kita tengok, Bapak sekalian, di ayat yang kedua ini, nah, di sini sudah ditambah dengan biiznillah. Jadi, kalaupun ada unsur kemenangan dari 1:2 itu bukan murni lagi ya dari seorang pejuang, akan tetapi di sana sudah ada pertolongan dari pihak luar, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaghlibu alfaini biiznillah. Ya, dengan izin Allah lah sehingga kalian satu musuh dua itu bisa kalian kalahkan. Kalau di sana tadi tidak. Betul-betul kita tanya itu dari sisi si pejuang itu sendiri yang memang dikobarkan semangatnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wa alima anna fiikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Jumhurul mufassirin Bapak sekalian mengatakan bahwa ayat yang ke-66 ini adalah menasakh ayat yang ke-65. Ya, ayat yang ke-65. Artinya kalau di ayat yang ke-65 apabila musuh kalian itu kita bandingkan tadi 1:10 ya. Dari sisi hukum kata ulama bahwa selama orang-orang kafir itu masih sebatas 1 kalian 10 mereka, ketika dalam peperangan, ketika kalian berhadapan dalam peperangan, kalian tidak boleh lari. Ya, tidak boleh lari dari medan perang. Apabila jumlah masih sebatas itu jumlahnya. Itu kata ulama kita. Akan tetapi, apabila jumlah itu sudah melebihi dari 1:10, maka pada saat itu kalian boleh mundur. Karena memang itu sudah di luar kemampuan. Kira-kira demikian. Tapi itu bagi sahabat, bukan bagi Nabi, Pak. Kata ulama kita, adapun bagi Nabi SAW, ya, mau seberapa banyak pun jumlah orang kafir, seorang Nabi tidak akan mundur dari medan perang. Itu satu. Kemudian, setelah kewajiban itu ya berlalu dihapuslah itu hukumnya atas rahmat Allah dengan ayat yang ke-66 ini. Jadi kalau di ayat yang ke-66 ini sudah lebih kecil 1:2. Artinya kalau musuh hanya 2 kali lipat lebih banyak dari kita orang beriman, di sini tidak boleh lari. Tidak boleh kita menjadi seorang pengecut. Akan tetapi apabila jumlah orang-orang kafir itu sudah melebihi dari bandingan 1 dengan 2, seperti di ayat 66 ini, boleh mereka mundur, tapi sebenarnya mundur di sini bukan pengecut, tapi di sini mengatur siasat. Ini kalau kita kaitkan dia kepada satu hukum, ya, dan menurut mayoritas ulama bahwa bila ke sana kita kaitkan hukum ini, berarti ayat ke-66 ini menasakh atau menghapus hukum ayat ke-65. Begitu dia. Itu yang pertama. Kedua, kan sering kita sampaikan dulu Bapak sekalian bahwa ada di antara ulama yang tidak setuju dengan nasakh dengan mansukh. Ya, nasakh dengan mansukh. Artinya menurut mereka tidak ada ayat yang terhapus hukumnya di dalam Al-Qur'an. Artinya bila tidak ada ayat yang terhapus hukumnya dalam Al-Qur'an, menunjukkan setiap ayat ada hukumnya masing-masing. Ya, ada hukum yang tetap berlaku dia sampai kiamat. Karena itu ulama-ulama kita Bapak sekalian yang tidak setuju ada istilah nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an, ya mereka mengatakan bahwa ketika orang-orang beriman itu mempunyai kekuatan jiwa mereka, ya kan, mempunyai kekuatan jiwa mereka,
Tidak ada kelemahan yang melanda mereka, baik dari segi jumlah, ya, baik dari segi kekuatan, begitu juga kekuatan iman, maka tetap nanti dituntut kepada mereka untuk mengamalkan ayat 65. Akan tetapi bila suasana berubah, keadaan berubah, ada kelemahan yang dialami oleh kaum muslimin, maka yang dituntut dari mereka adalah untuk mengamalkan ayat yang ke-66. Demikian. Jadi keadaan yang menentukannya. Bila keadaan memang sebaik ya perjuangan-perjuangan seperti perjuangan-perjuangan Nabi sebelumnya, di mana kaum muslimin mempunyai kesabaran yang luar biasa dan ketinggian iman, maka pada saat itu mereka harus ya mengamalkan ayat ke-65. Akan tetapi bila keadaan berubah, maka mereka harus amalkan ayat ke-66. Ini lebih kurang pendapat mereka-mereka yang tidak setuju dengan adanya nasakh dan mansukh dalam Al-Quran. Karena itulah, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita tengok di perjuangan-perjuangan kaum muslimin, tentu setelah generasi sahabat, ya, setelah generasi sahabat, bahwa ini ayat ini kalau kita pahami dia kepada pemahaman kedua dari ulama, ya, menunjukkan bahwa tidak ada yang dinasakh di sini kata mereka. Itu mereka contohkan ke beberapa peperangan, misalnya di perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah, ya, 8 Hijriyah, di mana kaum muslimin hanya terdiri dari 3.000 orang, ya, sedangkan musuh itu berjumlah 200.000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya. Jadi nampak, ini kita katakan ke pendapat kedua, Pak. Ya, nampak bahwa bahwa ayat ini masih kita berlaku dia 65 ini. Maknanya tidak ada hukum yang terhapus di sana. Melihat kepada perjuangan-perjuangan ya generasi terdahulu. Begitu juga ya di peperangan Qadisiyah. Ya, di peperangan Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu. Juga bahwa jumlah pasukan kaum muslimin saat itu hanya sekitar 40.000 pasukan, ya, 40.000 pasukan. Sedangkan musuh mereka yaitu tentara-tentara Persia yang di bawah kekuasaan Rustum saat itu, ya, jumlah mereka itu juga berlipat-lipat ganda dari jumlah kaum muslimin, yaitu 400.000 anggota pasukan. Jadi berapa kali lipat itu dari jumlah yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu, yang yang di sana juga dimenangkan oleh kita kaum muslimin, ya. Tambah lagi di setelah itu, maknanya di setelah peperangan Qadisiyah, yaitu peperangan Yarmouk, juga yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, di mana jumlah kaum muslimin juga lebih kurang 40.000 orang, tapi mengalahkan 400.000 orang, gitu ya. Dan atas dasar itu, makanya saya bilang tadi ada di antara ulama kita, Bapak sekalian, yang tidak setuju bahwa ayat ini dinasakh oleh ayat yang ke-66 ini. Wallahu a'lam. Tapi demikianlah lebih kurangnya ungkapan-ungkapan ulama kita dalam tafsir-tafsir mereka. Dan Allah tutup dengan wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu akan senantiasa dia bersama orang-orang yang sabar. Terakhir, sebagai penutup kajian kita malam ini, Bapak-Ibu sekalian, wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ma'a
Dalam kacamata tauhid ada istilah ma'iyah, itu kebersamaan Allah. Dan kata ulama, kebersamaan Allah itu terhadap makhluknya ada dua. Ada namanya ma'iyatun ammah, ada namanya ma'iyatun khassah. Ya, kalau ma'iyatun ammah maknanya kebersamaan Allah kepada makhluk siapapun makhluk itu. Ya, apa kata Allah dalam banyak ayat di Quran kita tuh? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian di sini adalah seluruh makhluk. Siapapun dia, mau orang kafir sekalipun. Allah bersama mereka. Tapi apa yang bersama mereka dari Allah di sini tentu sifatnya apa? Ya, kudrah, kekuasaan Allah bersama makhluk. Ilmu Allah bersama mereka, artinya Allah senantiasa tahu di mana mereka dan apa yang mereka buat. Ini namanya ma'iyah ammah. Yang mau kita usahakan selalu dalam hidup kita ini Bapak sekalian, yaitu ma'iyah khassah. Kebersamaan Allah secara khusus. Nah, kalau ini dicontohkan dia seperti ayat kita ini. Wallahu ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Nah, ini namanya ma'iyah khassah. Hanya diperuntukkan kebersamaan Allah itu terhadap mereka-mereka yang taat kepada para anbiya, kepada para rasul, kepada orang-orang beriman. Kebersamaan Allah itu ya dia adalah kebersamaan khusus. Karena itulah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya kan, dari ibadah yang kita lakukan, yang mau kita harapkan di sana adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus kepada kita. Karena bila kita tunaikan ibadah-ibadah itu secara baik, kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, maka Allah akan selalu bersama kita. Maksudnya Bapak sekalian, bukan hanya sekedar tahu tentang apa yang kita buat, tapi Allah akan menjadi penopang kita, akan menyokong kita, akan selalu membimbing kita dalam hidup kita ini. Itu yang dimaksud dengan ma'iyah khas. Saya tutup dengan salah satu ucapan para salaf di masa lalu. Apa dia bilang? Setelah saya baca Al-Quran dan saya tadabburi, saya menjumpai dalam Al-Quran itu dia bilang, tidak kurang dari 70 kali terulang kalimat sabirin dalam Quran. Itu kata beliau. Jadi setelah saya tadabburi Al-Quran dan saya merenungkan ya lewat bacaan-bacaan saya, tidak kurang dari 70 kali Allah mengulang-ulang kalimat sabirin dalam kitabnya. Itu satu. Lalu kata beliau bahwa dari semua amal-amal ibadah yang dijelaskan oleh Allah atau Nabi, ya baik di Quran atau di Sunnah, semua amal-amal ibadah itu diterangkan berapa pahala yang mereka akan dapat dan berapa upah yang mereka akan raih. Illa sabirun, kecuali ganjaran dan upah orang-orang yang bersabar. Ya kata beliau, di mana Allah tidak menentukan berapa jumlah ya dan batasan yang mereka harus terima. Tapi apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun pahala orang-orang yang sabar itu akan ditunaikan Allah bighairi hisabin, tanpa batas. Ya, tanpa batas. Dan karena itu, ya Bapak sekalian, ya, kenapa puasa ini yang baru kita lewati dia dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya di salah satu hadis kudusi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, ya kan?
kullu amali bini Adam lahu, kan kata Nabi. Ya, lewat hadis kudus itu Allah mengatakan semua amal anak Adam itu kan untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan upahnya. Jadi puasa ini adalah salah satu ibadah yang pahalanya itu memang tidak ada batasnya, Pak. Tidak ditentukan batas-batas pahala di situ seperti siapa yang berjamaah akan dapat 27 derajat salatnya dan sebagainya. Puasa ini kan tidak begitu dia. Tapi apa kata Allah? Wa ana ajzi bih. Aku yang akan memberikan upahnya. Jadi tidak ada batasan di sana. Dan rahasianya itu kata ulama, sebab satu-satunya ibadah yang betul-betul memerlukan kesabaran yang sangat nyata itu adalah puasa. Itu adalah puasa. Makanya karena itu apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Makanya kan kata Nabi dalam hadis lain, as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita kepada dua ayat kita yang pelajari pada malam ini, dan semoga amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita cukupkan sampai di situ biar tidak terlalu lama. Sekalian udah jam 10. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Jazakumullah khairan yang telah setia menemani kita seperti ini. Yang mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi rasa khusyuk kita, Pak, mempelajari ayat-ayat ini walau dengan tidak langsung seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Segitu dari saya. Pak Sahrul, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, بمعنى كلمة صابرين في آية 57 و 77. 57 ممكن معنى الاستقامة، وفي آية 77 بالقناعة. 60 66 قناعة. قناعة. و57 استقامة. ini أفهم هكذا. Sebenarnya Pak, kalau dikatakan sabirun di ayat yang ke-65 ya dengan makna istiqamah, kalau kita rujuk tadi kan makna sabar itu sendiri, karena kita katakan tadi ada ketahanan diri, ya kan, ketinggian jiwa, kekuatan mental, kekuatan jiwa dan sebagainya, ya kan, sehingga muncul kita bilang semangat satu perjuangan. Tentu ini sangat nyata bahwa dalam kandungan sabirun di situ adalah makna istiqamah, Pak. Ya, orang yang bersabarlah yang istiqamah. Itu sangat jelas. Ya, karena kalau orang tak sabar, tidak akan ada istiqamah, apalagi dalam memperjuangkan satu nilai tertinggi seperti ini kan agama. Tentu benar ya, Pak, ya. Saya sangat yakin sekali bahwa makna sabirun ya salah satu kandungannya di sana adalah istiqamah. Karena tidak akan mungkin ada keistiqomahan tanpa kesabaran. Itu sangat jelas. Kemudian kalau di sabirin yang kedua, di sini ada qanaah. Ya. Insya Allah qanaah dengan kesabaran di ayat yang ke-66 itu bila kita kaitkan dia dengan qanaah biiznillah. Ya. Itu juga
saling melengkapi, Pak. Betul itu. Saling berkaitan dia. Ya, al-qanaa'atu binusratillah. Maknanya ketika ada rasa qanaah akan satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kita bilang 1:2 tuh itu tidak akan menjadi masalah. Jadi insyaallah alladzi qara'ta ya wa takallamta anhu syai'un jayyid wa thayyib ya wa jazakallahu khairan wa fatallahu alayka insyaallah. Allah yajzikal khair. Jazakallahu khair. Baik. Ustaz ada satu soalan Ustaz. Tadi dalam ceramah Ustaz ada bilang ada satu peperangan yang Khalid Al-Walid berperang dengan tentera Rom. Tentera Rom dalam 200,000 ke atas, tentera Islam dalam 3,000 orang. Dan tentera Islam menang di akhirnya. Dari segi sejarahnya, ada tak pengajaran-pengajaran penting yang ahli sejarah dapat ambil daripada peperangan ini? Dan pengajaran ini telah dipraktikkan, boleh dipraktikkan oleh orang-orang Islam dari segi strategi peperangan. Sama ada di masa lepas ataupun di masa akan datang. Bagaimana tentera Islam dengan jumlah yang kecil ini dapat menang di atas berperang dengan tentera Rom yang jumlahnya lebih besar, dan dari segi senjata mereka juga lebih superior berbanding dengan tentera Islam waktu itu. Iya, Pak. Iya, betul. Iya, seperti saya bilang tadi, memang kalau kita tengok di sejarah-sejarah masa lalu, tapi tentunya di sesudah masa Khulafaur Rasyidin, ya, di sesudah masa sahabat atau di sesudah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti yang saya sebutkan tadi kan, salah satunya dalam peperangan Mu'tah, ya, yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, ya kan, jumlah kaum muslimin hanya terdiri dari 3.000, sedang jumlah orang-orang kafir ya, yang saat itu jumlahnya melampaui itu dengan berlipat-lipat. Begitu juga pada tahun 14 Hijriah, yaitu dalam peperangan Qadisiyah yang saya katakan, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang jumlah kaum muslim 40.000 orang. Kemudian juga di tahun 15 Hijriah, peperangan Yarmouk, yang juga dipimpin oleh Khalid ibn Walid, yang ketika itu mengalahkan Bizantium, ya kan, dengan pasukan juga yang kita katakan jauh lebih besar jumlahnya dari jumlah kaum muslimin, 40 banding 400.000 orang. Tapi semua itu alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Bila menanggapi dari apa yang Bapak sampaikan ini, ya, apakah ini sudah dijadikan satu pelajaran berharga bagi kita kaum muslimin khususnya saat ini dalam pelajaran yang bisa diambil dari perjuangan mereka di masa lalu? Itu sangat jelas, Pak, bahwa perjuangan kaum muslimin di masa lalu, khususnya di peperangan-peperangan yang kita sebutkan tadi, itu memang banyak sekali buku-buku yang sudah dikarang oleh ulama-ulama kita, ya kan, tentang sejarah itu sendiri, dan sekaligus pelajaran-pelajaran berharga yang kita ambil dari perjuangan mereka di masa lalu itu, ya, sebagai pelajaran bagi kita yang memang akan kita terapkan di masa akan datang. Itu sangat jelas, Pak. Sangat banyak, beragam buku-bukunya, baik yang berbahasa dengan bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab, ini tidak terhitung. Cuman yang menjadi masalah saat ini, Pak, sehingga kenapa belum
belum bisa kita jadikan pelajaran-pelajaran di masa lalu itu dalam kehidupan kita sekarang ini, ada yang ini ya diungkapkan oleh mereka para ulama. Ada satu yang kurang ya yang ada pada diri kita kaum muslimin. Kalau kita ke ayat tadi, wa alima anna fikum dha'fa. Ada kelemahan-kelemahan kita saat ini yang sangat nyata, yang itu tidak ada pada orang-orang di masa lalu. Ya. Apa kelemahan itu? Kelemahan kita saat ini, Pak, adalah ittihadul muslimin. Kebersamaan dan persatuan kaum muslimin itu tidak ada. Nah, dan bisa kita tengok, nyata sekarang ini kan, kaum muslimin atau bila kita bicara negara-negara Islam, ya kebersatuan mereka itu sangat tidak nampak dalam permukaan. Tidak ada seia sekata dalam perjuangan dan perkataan mereka, ya kan? Dan contoh nyata bagi kita, tengoklah salah satu negara kecil Israel yang dari segi jumlah, ya bila dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin saat ini, ya itu tidak seberapanya kita katakan. Akan tetapi tengoklah apa yang terjadi pada kita saat ini. Kaum muslimin dibantai, dibom, dihancurkan, dibunuh, dipenjara. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di sekitarnya atau kaum muslimin secara umum? Itu tidak ada. Makanya ini satu kelemahan yang ada pada kita. Sehingga sehebat apapun satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah masa lalu, sulit untuk kita terapkan karena salah satunya tadi itu. Dan yang mendasari ini adalah kata ulama kita, jauhnya kaum muslimin kita sekarang ini dari agama. Itu intinya. Ya, jauhnya kaum muslimin kita sekarang ini dari agama Allah, sehingga inilah yang membuat mereka lemah. Walau ada kekuatan pada mereka, ada sumber daya pada mereka, ada persenjataan pada tangan mereka. Akan tetapi ketika iman mereka lemah, ya semangat juang mereka lemah, maka inilah yang membuat kita kaum muslimin saat ini di dalam posisi yang sangat rendah saat ini. Wallahu a'lam. Begitu yang bisa saya tanggapi, Pak Najib, dari pertanyaan Bapak. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Terima kasih. Ya. Ada soalan lain? Ya. Nampaknya tak ada soalan lagi nih, Ustaz, insyaAllah. Oke, kalau memang tak ada lagi, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan insyaAllah kita lanjut di minggu hadapan. InsyaAllah. Lebih kurangnya saya minta maaf dan kita tutup dengan doa ibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.